Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Firda, dalam mata kuliah pembelajaran PPKN untuk MI dan SD. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian dan tujuan pembelajaran PPKN di MI SD. Nah, teman-teman, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga tetap terjaga semangatnya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama adalah kompetensi kompetensi dasar yang akan kita capai gitu ya, yaitu adalah diharapkan teman-teman di sini mahasiswa-mahasiswi ini mampu memahami hakikat pembelajaran dari PPKN di UI. Baik. Nah, indikatornya apa aja nih pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi itu? Nanti diharapkan dapat yang pertama adalah menjelaskan latar belakang pembelajaran PKN-MI, yang kedua adalah menjelaskan pengertian pembelajaran PKN-MI, dan ketiga adalah mendeskripsikan tujuan pembelajaran PKN-MI. Langsung aja kita lanjut pada latar belakang pembelajaran PKN di MI. Ini secara umumnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, teman-teman, merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kewarganegaraan yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya bagaimana? Bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan ini, pendidikan yang ada di Indonesia bisa membentuk karakter yang baik sesuai dengan jati diri bangsa. Nanti kelak, maksudnya peserta didik itu diharapkan lebih tanggap, lebih kreatif, inovatif, lebih kritis, yang solutif gitu. Jadi, melalui pendidikan kewarganegaraan akan tercapai atau terbentuk warga negara yang bertanggung jawab dan juga berkarakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menyalahi atau tidak bers maksudnya tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian apa sih pembelajaran PPKN di MI? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian pembelajaran PPKN atau PKN di MI. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang istilah-istilah ataupun perubahan istilah ya, dari PKN yang N-nya besar, PKN yang N-nya kecil. Bedanya apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, ini ada dari beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pembelajaran PKN tersebut. Nah, yang istilah PPKN atau PKN yang menggunakan dengan huruf kapital itu merupakan singkatan dari pendidikan kewargaan negara ya, teman-teman. Sedangkan PKN yang N-nya hurufnya kecil itu merupakan singkatan dari pendidikan kewarganegaraan yang sekarang kita pelajari. Bu, terus kan kadang kita ngomongnya PPKN gitu ya. Apakah sama, Bu, kalau PPKN itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Jadi maknanya atau intinya itu inti dan tujuannya itu sama untuk membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, kemudian sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Akan tetapi, menurut para ahli, kedua istilah ini tidak sama makna dan pengertiannya. Tapi tujuannya sama, yaitu pendidikan kewarganegaraan, baik itu kewargaan negara dan juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, yang tahu hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, yang pertama menurut Prof. Sumantri nih, 1967 yang mengemukakan bahwa pendidikan kewargaan negara ini identik dengan istilah sivik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu kalau maksudnya bisa juga disebut sebagai civic education. Ya, di mana menurut beliau ini mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau membina warga negara yang baik, warga negara yang tahu, warga
negara yang mau sadar akan hak dan kewajibannya. Nah, tujuan dari PKN atau pendidikan kewargaan negara ini untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian, kalau pendidikan kewarganegaraan dengan N yang kecil, ini merupakan pendidikan yang menyangkut terkait status formal warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949, Junto Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang status kewarganegaraan yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006. Nah, Junto itu maksudnya undang-undang sebelumnya itu baik itu ditambahkan, diamandemen atau diperjelas lagi dengan undang-undang yang baru. Berarti yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. Nah, baik. Selanjutnya, menurut Wahab dan Winata Putra ya tahun 2005 menyatakan bahwa perubahan istilah PKNN besar menjadi PKN yang N-nya kecil perlu diartikan adanya pergeseran makna. Baik, ada dua ya, di secara teknis dan secara semantik. Kalau secara teknis diartikan sebagai status formal warga negara bergeser maknanya menjadi hal-hal yang berkenaan dengan warga negara yang termasuk status formal warga negara sesuai dengan undang-undang secara sah. Jadi misalkan nih kita sebagai warga negara Indonesia sudah tercatat sah menurut undang-undang sebagai warga negara. Secara semantik, warganegaraan berasal dari WN atau warga negara, kewarganegaraan. Nah, kita tahu ya, jadi ada penambahan ya, kewarganegaraan. Berarti kewarganegaraan tadi itu berasal dari warga negara, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan atau berkenaan dengan warga negara. Nanti cakupannya juga luas tentang hak dan kewajiban warga negara, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Nah, berdasarkan pandangan tadi ya, Pak Wahab dan Winata Putra, istilah PKN dengan N kecil itu dalam buku ajar MI tetap menggunakan huruf kecil. Kalau dengan sebagai N huruf kapital, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Nah, ada pandangan lain dari Pak Zamroni, di mana pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru atau generasi muda nih teman-teman. Tentang kesadaran apa? Bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Jadi kalau menurut pandangan Pak Zamroni, ini berarti PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu maknanya sama dengan pendidikan demokrasi. Agar warga negara sadar bahwa dan taat ya terkait dengan konstitusi yang ada di negara secara demokratis yang menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya, ada Prof. Sumantri ini menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu ditandai dengan ciri-ciri berikut, teman-teman. Ini yang PKNN-nya kecil ya. Aduh, bingung Bu, gimana membedakannya. Intinya, sekarang kita menggunakan PKN kewarganegaraan ya, pendidikan kewarganegaraan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, merupakan kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah. Yang kedua, meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat yang demokratis. Demokratis itu seperti apa? Toleransi tinggi, kemudian bisa menghargai atau ketika ada perbedaan pendapat kita menerima dengan lapang dada. Kemudian segala sesuatu permasalahan itu akan lebih baik dilakukan dengan musyawarah mufakat dan lainnya. Jadi nilai-nilai demokratis itu dijalankan dalam kehidupan masyarakat.
Yang ketiga adalah termasuk juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara. Nah, pengalaman, kepentingan masyarakat, baik itu secara pribadi, golongan, kelompok, dan juga syarat-syarat objektif itu maksudnya adalah sangkut paut antara pendidikan kewarganegaraan itu juga mengarah kepada kehidupan warga negara. Jadi tidak hanya melulu soal hanya di sekolah saja. Akan tetapi, pendidikan kewarganegaraan itu juga berfungsi, bermakna, dan juga bermanfaat bagi kehidupan di berbagai bidang lini kehidupan masyarakat. Akhirnya membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lanjut, ada Asyumardi Azra tahun 2006 mengungkapkan bahwa istilah pendidikan kewarganegaraan yang tidak perlu ada singkatan PKN atau PKN. Jadi menurut beliau, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokratis dan pendidikan HAM karena mencakup dan membahasnya tentang banyak hal. Nah, berarti menurut Pak Asyumardi Azra ini tidak perlu ada singkatan, tapi menggunakan langsung pendidikan kewarganegaraan. Yang cakupannya tentu lebih luas. Ini ada 3 cakupannya ya. Yang pertama, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, pendidikan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antar budaya, dan keselarasan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Lebih lanjut lagi, beliau mengungkapkan bahwa PPKN itu juga membahas tentang pengetahuan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, ya, baik itu legislatif, yudikatif, kemudian apalagi yang satu? Legislatif, yudikatif, eksekutif. Ya, ada 3 ya. Rule of law, ya, hukum-hukum yang berlaku di negara kita, hak dan kewajiban warga negara dalam masyarakat madani, yang memiliki toleransi tinggi, kemudian lebih sadar hukum gitu ya. Yang ketiga, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, baik itu warisan politik, administrasi publik, dan hukum. Jadi cakupan yang luas ini menurut beliau bahwa pendidikan kewarganegaraan itu tidak serta-merta hanya tentang maksudnya mengkotakkan tentang oh iya pendidikan kewarganegaraan ini fokus pada demokrasi. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran PKN MI ini berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum nasional. Ada 4 di sini ya tujuan pembelajaran PKN MI. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Ini terutama untuk generasi muda, teman-teman yang nanti kelak menjadi guru ya. Harus bisa, harus mau dan harus mampu menanamkan, memberikan contoh kepada peserta didiknya. Bagaimana menjadi warga negara yang bisa berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Karena dewasa ini kita tahu banyak sekali informasi yang sekarang lebih ke bias gitu ya. Jadi informasi tersebut harus kita filter, kita saring dengan baik, benar atau tidak informasinya, dari mana sumbernya, apakah itu memang valid, apakah akurat gitu ya, apakah itu memang benar adanya gitu ya. Hal tersebut kini kian menjadi tantangan nih teman-teman buat kita para guru, pendidik gitu ya. Bagaimana menjelaskan, memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, gurunya aja guru atau misalkan saya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan lah. Bagaimana nanti muridnya atau peserta didiknya? Siapa yang akan dicontoh kayak gitu? Kan pasti kita. Jadi harus semangat ya dalam menanamkan nilai-nilai yang toleransi tinggi gitu ya, rasional, kritis, tapi yang solutif. Saya selalu bilang bahwa ketika kita mengkritisi sesuatu, kita harus punya atau memberikan solusi yang baik atas kritis yang kita berikan. Nah, kita juga harus menjadi warga negara yang kreatif gitu ya. Nah, selanjutnya maksudnya berpartisipasi secara kreatif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara anti korupsi. Jadi memiliki integritas yang tinggi,
mesti ada nilai-nilai anti korupsi itu ditanamkan dalam kehidupan. Nanti kita juga membahas tentang pendidikan anti korupsi ya sedikit. Dan juga bertanggung jawab, bertindak secara cerdas. Ketika kita turun di kehidupan masyarakat, kita harus siap dengan konsekuensi kita yang memang mau tidak mau kita dianggap sebagai akademisi. Golongan akademisi itu yang seperti apa? Yang memiliki pemikiran kritis dan juga diharapkan ada ide-ide dan juga pengabdian kita terhadap masyarakat yang baik kayak gitu, yang bisa mengembangkan, memajukan kehidupan masyarakat di sekitar ataupun lebih luas lagi. Nah, lanjut berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, teman-teman, di sini maksudnya adalah secara demokratis. Berarti nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya, toleransi, kemudian berkeadilan, pokoknya nilai-nilai dari demokrasi itu bisa membentuk karakter-karakter masyarakat Indonesia. Karakter masyarakat itu Indonesia itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Jadi tidak melenceng dari sana. Hakikatnya pandangan hidup, pedoman hidup yang diamanatkan oleh para pendahulu founding fathers kita gitu ya, harus kita tanamkan secara maksimal apalagi ketika kita menjadi pendidik ataupun guru gitu. Nah, agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Kita juga sadar bahwa kita itu nggak hidup hanya di Indonesia saja, tapi ada negara-negara lain yang tentunya perlu kita lakukan interaksi, hubungan. Coba teman-teman pasti punya kan teman misalkan ada yang di luar negeri, entah itu karena pertukaran pelajar dan lain hal. Kemudian teman-teman juga pasti sering mendengar berita dari mancanegara, dari luar negeri dan lainnya. Nah, itu adanya hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, itu kita harus sadar terhadap itu. Jangan hanya berkutat tanpa adanya perkembangan berpikir dan lainnya. Jadi kita harus tetap berkembang, kita harus tahu dengan lingkungan luar, tapi kita juga harus menjaga karakter-karakter bangsa kayak gitu. Nah, yang keempat ya berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa Bu yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang di mana globalisasi, teknologi informasi komunikasi semakin pesat gitu ya. Nah, misalnya nih, kita bisa dengan mengiklankan kebudayaan-kebudayaan Indonesia di kancah dunia gitu ya. Sehingga orang-orang bangsa lain, negara-negara lain itu tahu bahwa Indonesia ini loh memiliki keunikan, memiliki kebudayaan yang Masya Allah luar biasa sekali. Itu juga bentuk kebanggaan kita terhadap negara kita sendiri dengan karakter-karakter yang kita miliki seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, tentunya nanti apabila peserta didik ya, kita sebagai pendidik nih sudah mencontohkan, sudah memberikan pemahaman tentang hal-hal yang tadi ya, tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Ya dengan kita menerapkan nilai-nilai tersebut kepada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya teman-teman. Kemudian ketika peserta didik melihat, mengamati, kemudian meniru gitu ya, apalagi konteksnya di sekolah masih tingkat dasar ya atau MI, SD. Tentunya mereka meniru, kemudian mereka melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh pendidik atau gurunya. Jadi nanti teman-teman ada tantangan tersendiri nih, misalkan nih tahun ini 2021, nanti teman-teman berarti misalkan nih amin ya, setelah lulus langsung mendapatkan pekerjaan, langsung mengajar gitu ya. Lah, silakan teman-teman langsung mempraktekkan apa yang menurut teman-teman itu, oh iya ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ini bisa nih untuk menjadi pembelajaran peserta didik agar mereka cakap dan menjadi warga negara yang baik sejak dini. Jadi nilai-nilai demokrasi, norma, terus juga nilai-nilai Pancasila gitu sudah perlu ditanamkan sejak dini. Bukan berarti kita sudah gede, kita sudah merasa dewasa, kita sudah mampu cakap, kita merasa saya tidak perlu belajar lagi tentang
kewarganegaraan dan lainnya. Tapi perlu selalu ilmu itu selalu disirami ya istilahnya agar lebih tumbuh subur dan lainnya. Gitu ya. Nah, kalau ini menurut Mulyasa 2007 menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan yang tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan siswa-siswi atau peserta didik yang pertama mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi persoalan hidup dan isu kewarganegaraan di daerahnya. Loh, bukan masih sekolah dasar gitu ya, masih tingkatan dasar, kenapa harus dituntut untuk bisa ataupun mampu menanggapi persoalan hidup dan isu kewarganegaraan. Baik, maksudnya adalah berpikir kritis, rasional ini dan kreatif. Jadi dalam tahapan yang mereka lalui, bukan berarti dipaksa untuk mengetahui atau memahami menjadi anak atau peserta didik yang kritis dan yang bukan dalam tahapan usianya, tapi disesuaikan dengan usia perkembangan si peserta didik tersebut. Nah, yang kedua adalah mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif bertanggung jawab sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam segala kegiatan. Nah, misalkan nih ada peserta didik yang kok kalau diamati kok kurang aktif partisipasinya, maksudnya nggak partisipasif, acuh kayak gitu. Berarti kita dekati secara individual, teman-teman. Misalkan teman-teman di lapangan ya menemukan peserta didik yang seperti itu. Kita harus mengetahui dulu secara individual. Enggak berarti langsung di depan umum gitu kita tanyakan, tidak. Kalau saya secara individual terlebih dahulu, kita tahu apa sih yang masalah yang sedang dihadapi dan lainnya seperti itu. Kenapa kok menerima pembelajarannya tidak maksimal dan lain-lainnya. Terkait penilaian juga kayak gitu. Nah, diharapkan peserta didik walaupun itu tingkatan dasar berpartisipasi aktif nih, misalkan ada tugas kelompok, belajar kelompok, kemudian penanaman nilai-nilai gotong royong misalkan dan lainnya, mereka itu antusias ya dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah dapat berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Mirip dengan yang tadi ya, yang tadi 4 tujuan menurut yang ini, yang menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Kalau ini berarti mampu hidup bersama dengan bangsa lain. Sejak dini kita harus memberikan pengertian dan pemahaman bahwa ada bangsa-bangsa lain selain bangsa Indonesia di dunia ini. Jadi mereka siap menghadapi adanya gempuran globalisasi dari sekarang kayak gitu. Peserta didik siap ketika mereka sudah memiliki karakter bangsa yang kuat. Ya, seperti itu. Jadi dalam informasi dan komunikasi yang baik, mereka mampu berpikir secara positif dan demokratis, berkembang sesuai dengan usianya tentunya ya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran PKNMI adalah untuk, nah ini poinnya, menjadikan warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu yang baik gimana? Yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, bersikap baik sehingga mampu mengikuti teknologi modern. Ini yang menjadi harapan kita. Semoga tujuan ini tercapai ya teman-teman. Ayo kita bersama berjuang, kita sama-sama ya melaksanakan ini. Aduh, maaf. Semoga terlaksana ya. Tujuan pembelajaran PPKN ini saya mohon minta tolong juga buat teman-teman atas bantuannya kayak gitu ya. Oke, hari ini cukup sekian dari Bu Firda ya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Sehat selalu dimanapun berada. Dan nanti kita lanjut di WA Group untuk sesi diskusi dan lainnya. Baik, terima kasih semuanya. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!